Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Anak Abak channel NNT TV Banyumas. Selamat pagi. Saya sekarang berada di Desa Telaga, Kecamatan Gumlar, Kabupaten Banyumas. Saya berada di depan halaman home industry atau produsen tas bernama Cikal Tas. Ya, Cikal Tas, namanya sangat antik sekali. Ini berada di belakang balai Desa Telaga, Kecamatan Gumlar, Kabupaten Banyumas. Kita lihat bagaimana ini adalah teman-teman kita yang sedang melakukan pelatihan pembuatan tas. Ada 20-an nih teman-teman merupakan warga Desa Telaga. Mereka dilatih dan akan dijadikan karyawan kalau mereka memang mampu. Ya, Cikal Tas itu berdiri pada tahun 2013 yang didirikan oleh seorang bernama Winoto. Ya, Winoto merupakan mantan karyawan produsen tas juga, dan pengalamannya kemudian ia praktekkan sendiri di rumahnya di Desa Telaga. Lama-kelamaan Winoto terus berkembang dan kini sudah omsetnya mencapai 150 sampai 200 juta per bulan. Wow, luar biasa. Sebagai sebuah produsen yang berada di desa yang jauh dari perkotaan, nampaknya ini sangat luar biasa. Dan penjualan atau marketing tas ini juga tidak main-main, guys. Sebab sudah banyak yang memesan dan mereka menggunakan brand sendiri. Ya, sebab menurut Winoto dia sendiri tidak mematok brand dan diserahkan mereka yang mau beli dengan jumlah banyak, silahkan menggunakan branding sendiri di tas ya, produksi Cikal Tas ini luar biasa. Sehingga tidak heran jika tas produksi Cikal Tas ini pemasarannya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa mereka yang pesan dari Singapura dan Cina, juga beberapa sahabat kita di Malaysia. Tentu luar biasa. Yuk kita ikuti saja bagaimana mereka bekerja dan bagaimana proses dari Cikal Tas. Dimulai dari Bien, masih ada Bien, Mas Uya, coba Bien kita gambarkan. Kalau pantat ini, khusus pantat ini Mas, pantat ini tatakannya atau alasnya. Lah Bien itu samping. Terus ini adalah mulutan yang ada resletingnya. Gitu. Dorong. Pendorongan pada saat mengikuti monggo sosokku mau praktek ini bersama, mau praktek sendiri. Kalau yang kecil itu tetap kakinya kita tidak bisa dorong. Dan kalau koefisien ya, ada bahan yang memang diperuntukkan untuk cukup satu orang saja, tapi ya tidak apa-apa. Biasanya jari telunjuknya sebelah kiri itu rawan sekali ada bekas lukanya. Mas Winoto ada ya pengalaman? Nah itu contohnya kalau tukang-tukang. Oh kemarin untuk kita yang pertama adalah ya, desain di sini bukan. Ini sekedar gambaran. Tentu kemarin kita tekankan ke peserta bahwa proporsi dan perspektifnya itu harus juga bisa dikira-kira antara tinggi ini kan dua badan untuk mengira-kira tetapi nah untuk bahan sendiri ada koefisien lebih Iya, Mas. Jadi tapi pola untuk tas isi dan sudah jadi mana Mas? Ini ya Mas? Iya. Nah, setelah kemarin kita mencoba untuk yang tidak perlu dilapis tergantung karakter tas yang akan kita buat nantinya seperti itu. Jadi. Oh, nampaknya beruntung sekali
Pagi ini Cikaltas kehadiran Bapak Bupati Banyumas dan rombongan, ada Ibu Erna Hussein dan dari Dinas Koperasi UKM. Nampaknya Bapak Bupati Ahmad Hussein ingin melihat-lihat dari dekat proses pelatihan pembuatan tas masyarakat di sini. Ya, tentu saja ini sangat membanggakan bagi Cikaltas. Orang nomor 1 di Banyumas ini bisa datang ke sini untuk menyaksikan langsung. Begitu sampai duduk dan langsung dikasih promosi nih sama Mas Winoto. Pak Hussein kemudian melihat-lihat tas. Ada tas yang berukuran besar dan ada tas yang berukuran kecil. Ada yang terbuat dari kulit dan ada yang terbuat bukan dari kulit. Harganya pun macam-macam, mulai dari yang paling murah 30.000 sampai 170.000. Nah, kita lihat Bu Hussein sedang lihat-lihat dompet ini. Mau pilih-pilih mana nih? Oh ya, mau ada acara dan Pak Hussein langsung memesan tas khusus untuk acara pelatihan, seminar ataupun workshop. Di sini bisa dipesan dengan harga yang bisa di lobi-lobi begitu. Wah, ada dompet kecil juga nih. Pilih yang mana nih Pak Hussein? Nampaknya ada pilihan lagi yang mungkin lebih bagus. Dan di sini memang tersedia beragam bentuk atau motif atau model dari tas ini. Sebagian besar di tas ini merupakan tas fashion. Kemudian yang lainnya berupa tas untuk seminar, workshop dan lain-lain. Juga ada souvenir di sini. Jadi bisa pesen deh untuk apa saja. Dan sekali lagi Cikaltas itu tidak mematok branding atau merek. Jadi silakan yang mau beli dengan jumlah banyak dia bisa pasang atau bisa pakai mereknya sendiri. Begitu kata Mas Winoto. Pak Hussein lalu datang melihat-lihat teman-teman kita yang sedang berlatih pembuatan tas. Tentu saja Pak Bupati akan memberikan motivasi supaya mereka berlatih dengan serius dan barangkali bisa dipakai di Cikaltas. Yuk kita ikuti bagaimana motivasi Bapak Hussein. Peserta sejumlah 20 orang, semuanya pemuda dari Desa Telaga. Dari 20 orang itu, aku yang terus bekerja sebagai guru yang dihasilkan, yang nantinya paling tidak apakah di pasar ini bisa terserap atau habis atau tidak. Tapi kalau off takernya tidak ada, nah ini. Oleh sebab itu pada Pak Winoto itu harus ada marketingnya. Marketing itu yang betul-betul bagus. Kalau pakai networking seperti itu, nanti cek aja. Ya. Nah, networking ini sangat perlu sekali. Ya. Kalau produknya off-takernya ada, ya, maka teman-teman ini nantinya tidak terlantar, punya kecakapan, ya, punya keahlian, ya, menghasilkan produk berkualitas, ya, dengan kuantitas, ya, dengan kuantitasnya yang bisa continue terus-menerus dan ada terserap terus-menerus, maka akan ada sirkular ekonomi terus-menerus, ya, karena terus uang akan mengalir terus, flow, ya, money flow-nya pasti terus terjadi. Maka kepastian untuk sebagai mata pencarian itu ada. Ini yang saya minta, supaya nanti kita bikin training seperti ini berhasil. Yang disebut berhasil itu bisa jadi mata pencarian yang rutin, ya. Tidak cuma kalau ada pesanan hidup, kalau tidak ada pesanan mati gitu loh, ya. Nah ini untuk itu Pak Winoto ini kan 20 orang nih. 20 itu kira-kira bisa menghasilkan produk itu satu hari itu berapa itu kalau misalnya tas kecil-kecil itu, ya kan? Belum yang lain-lain. Jadi nanti
Makanya harganya itu jangan terlalu murah. Ya jauh lebih murah Bapak. Makanya kita kesulitan ketika barang itu impor itu masuk ke sini terus dibandingkan dengan produk kita, itu kita agak kesulitan di situ Bapak. Itu harusnya kalau bentuk-bentuk kayak gini tidak boleh ada impor gitu. Kalau seperti apa tas-tas kecil gitu impor itu nggak boleh masuk. Kalau impor itu mobil yang tidak bisa produksi sini. Kalau kayak gini masuknya orang kita dapat apa? Perlindungannya nggak ada, repot. Ya ini pasca COVID lumayan untuk pasar tas fashion itu terjun bebas. Begitu. Kalau import itu kan pakai mesin. Jadi ini kalau nanti udah kursus ini, training ini insya Allah akan direkrut ya. Insya Allah ada 80%, insya Allah 80% insya Allah rekrut saya. Jadi harapan saya 20% direkrut siapa? nanti bertahap Pak. Itu kan pesanannya kadang enggak. Yang paling mahir dulu ya. Yang paling mahir atau yang paling tua dulu enggak apa-apa. Ya itu saya titip direkrut itu satu yang paling tua ya. Siap. Walaupun mungkin produktivitasnya lebih rendah supaya apa? Punya percaya diri kepada yang lain. Ya enggak apa-apa, nanti informasikan ke saya aja. Jangan serta-merta menuntut sesuai dengan haknya penuh. Haknya penuh sesuai dengan undang-undang, maka kalian mendapatkan 1 bulan 2 juta. Kalau 2 juta, ya saya udah hitung tadi, ini udah dapat apa-apa. Minus 2.500.000. Ya. Jadi ini biasanya dibayar berapa mereka itu kerja? Kebetulan di sini kita sistemnya borongan Bapak. Borongan. Jadi kita gaji itu per minggu, per hari Sabtu sore. Tergantung Jadi, produktivitas. betul. Nah, itu bahwa orang mendapatkan bayaran adalah sesuai dengan kemampuannya dan kerajinannya serta lama waktu dia bekerja, bukan berdasarkan hanya periode waktu 1 bulanan, gaji bulanan. Ini yang didorong oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menghasilkan orang itu punya produktivitas tinggi di arahnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke, saya hanya ingin melihat dan pastikan itu ya. Sebetulnya saya ingin bikin, oke ini kan udah ya, ini lanjut aja sampai selesai. Sebetulnya saya ingin Pak Winoto dan kawan itu membuat seperti gini, jangan di sini gitu loh. Ini kan men-street Pak. Kesini 1,5 jam itu di Purwokerto. Begini Bapak, pernah saya coba pindah ke Purwokerto, namun mereka menolak Bapak, karena kalau saya kerja ke Purwokerto sama saja. Bukan, ya di sini aja. Ya saya menciptakan baru di misalnya di desa Kuncen, desa mana gitu loh. Ini Pak Udah tidak boleh dodol-dodoli. Kalian pada saatnya bisa mandiri. Betul, bikin cabang sendiri gitu loh. Itu banyak ya seperti dulu orang bikin apa ya, kaos kaki apa ya di Merawalo apa ya, itu kan ada orang kerja di Jakarta ya, dia bikin kaos kaki pakai mesin. Enggak, saya pikir tamu, makanya saya semangat. Itu aja, Ibu Lili mau bicara. Karena di background kita sering bersama di Jakarta bersama pesan termasuknya perajin yang ada di Indonesia bagi Mas, karena mereka harganya bisa 30 bisa dipakai dibanding batik-batik Banyumas yang harganya mungkin di atas 150. Produk-produk Cina yang sangat menjatuhkan pengrajin
di Indonesia. Seperti batik, kemudian tadi ada tas-tas itu kan kecil, tasnya bagus tapi harganya sangat murah. Yang mungkin bisa di atas 300-400. Tapi Harganya sangat kompetitif, gitu kan? Memberikan motivasi dan semangat kali ini namanya apa yang akan dilakukan Bapak Bupati Husein. Wow, belum melihat saja saya sudah ketawa. Pak Bupati Husein yang dikenal dengan Pakul Peso akan beraksi mempromosikan produsen cikal tas. Saya ketawa dulu ya. Ya, kini mulai ya. aku yang pegang. Nah, Bapak Ibu ini. Dah, gini ya. Dah. 1, 2, 3. Jumpa lagi dengan Pakul Peso, tetapi sekarang saya ada di Desa Telaga, Kecamatan Gumelar. Wah, betapa banyak produksi ini dari cikal tas namanya, ya. Bayangkan, ini yang saya pakai di tas ini nih. Nah, harganya cuma Rp35.000. Nah, murah sekali dan bagus, ya. Terus yang seperti ini nih. Nah, harganya cuma Rp40.000. Ya. Kemudian yang sebesar ini isinya bisa 20 kilo nih, ya. Harganya Rp175.000. Ya. Kemudian yang ini, yang wanita ini, ya. Ini harganya cuma Rp50.000. Nah, bagus sekali, Rp50.000. Kemudian pas pinggang. Nah, ini. Ya. Ini Rp75.000 juga. Dan bagi masyarakat Banyumas atau masyarakat di luar Banyumas, kalau ada yang ingin pesan tas murah, berkualitas, baik dalam jumlah yang besar, ya, rombongan sampai misalnya 500 buah sekalipun, ya, bisa order di hilang kartunya. Ya. 0899 2871471. Ulangi lagi. 0899 2871471. Cikal tas di Desa Telaga, Kecamatan Gumelar. Wis, pegak. Gaya promosi yang khas dari Pakul Peso, menghibur sekali.
Dari tahun 2013 akhir itu, setelah saya pulang dari Korea. Nah kebetulan tahun 2004-2005 saya kerja sebagai karyawan, sama seperti karyawan yang ada di saya sekarang. Cuman dulu saya di home industry di Jakarta sekitar tahun 2004-2005 sampai 2007, kemudian 2008 saya berangkat Korea. Tahun 2013 saya pulang langsung merintis ini. Sekitar 150 omset per bulannya saat ini 150 sampai 200 juta. Untuk sekarang yang aktif sekitar 14 orang karyawan, semua laki-laki semua. Jenis yang dibuat itu dari 80% tas fashion, sisanya itu souvenir dan penyedia tas-tas, pengadaan tas pelatihan maupun workshop pemerintahan seperti itu, maupun BUMN. Itu relatif, dari tas-tas fashion itu dari harga yang paling murah di angka 35.000 sampai 150 ribuan, sampai 200 pun ada, itu tergantung permintaan ataupun kesulitan model seperti itu. Kalau ditanya kendala sih, bagi saya sebenarnya kalau ditanya kendalanya apa, pasti dana ya, itu keuangan. Akan tetapi ketika pasar sudah berjalan, otomatis dana itu mengikuti. Pasti sekarang kan banyak sekali dari perbankan itu yang dengan bunga yang sangat murah sekali sebenarnya. Tapi kendala yang utama di sini adalah di tenaga kerja. Itu sangat kesulitan sekali karena rata-rata itu di produksi tas itu mereka harus punya skill khusus, beda dengan meskipun basicnya sama menjahit dengan baju, tapi di tas itu beda jauh gitu. Harus benar-benar punya skill. Permasalahan saat ini saya masih lokal saja, akan tetapi dibantu dengan online juga. Oke sahabatku semuanya, demikian video terbaru dari Nanang Apak Channel. Semoga bermanfaat dan selalu tetap semangat. Sampai jumpa di video lain. Jangan lupa untuk kamu klik lonceng supaya bisa tetap mengikuti video terbaru dari Nanang Apak Channel NNC TV Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nanang Apak.